Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Yonisa, bisa dipanggil Citra. Kali ini saya akan membahas materi mengenai ekosistem perairan danau, khususnya ekosistem perairan danau di Danau Meninjau. Untuk topik pembahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama itu pengenalan Danau Meninjau. Yang kedua, ekosistem danau. Yang ketiga, tumbuhan yang ada di Danau Meninjau. Dan yang terakhir ada komunitas danau yang ada di Danau Meninjau. Danau Meninjau merupakan danau vulkanik yang menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional di Indonesia. Danau Meninjau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau Meninjau ini memiliki 3 macam fungsi, yaitu fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. Pertama, ada fungsi ekologi. Danau Meninjau ini sebagai habitat bagi organisme, baik makroorganisme maupun mikroorganisme. Yang kedua, Danau Meninjau sebagai pengontrol keseimbangan tanah. Dan yang ketiga, mengontrol iklim mikro. Dilihat dari fungsi sosialnya, Danau Meninjau memiliki fungsi yang pertama, memberikan pemandangan indah, di mana Danau Meninjau ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Yang kedua, Danau Meninjau sebagai irigasi dalam pertanian. Dilihat dari fungsi ekonomi, Danau Meninjau memiliki manfaat sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dan kedua, sebagai budidaya ikan, khususnya ikan keramba. Nah, apa aja sih permasalahan ekosistem yang ada di Danau Meninjau? Yang pertama itu ada kematian ikan massal, yang kedua penurunan kualitas air. Kedua permasalahan ini disebabkan karena adanya budidaya keramba. Yang ketiga itu ada menurunnya populasi ikan endemik atau ikan rinua. Hal ini disebabkan karena adanya limbah domestik dan limbah pertanian. Penyebab pencemaran Danau Meninjau, yang pertama itu ada budidaya keramba jaring apung. Nah, kenapa budidaya ini disebut sebagai penyebab? Karena dari tahun ke tahun, budidaya keramba jaring apung ini memiliki peningkatan dalam budidayanya, sehingga daya tampung Danau Meninjau ini tidak sanggup untuk menampung budidaya ini lagi. Yang kedua itu penyebabnya ada limbah domestik seperti deterjen, di mana deterjen ini mengandung fosfat. Dan juga limbah domestik ini seperti urin dan tinja, di mana urin dan tinja mengandung nitrogen dan fosfat. Untuk limbah pertanian, tanah dari pertanian ini mengandung fosfor yang dapat mencemari Danau Meninjau. Selanjutnya kita bahas ekosistem danau. Danau terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona fotik dan zona afotik. Untuk zona fotik adalah daerah danau yang dapat ditembus oleh cahaya matahari, sedangkan zona afotik adalah daerah danau yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Danau dibagi menjadi 4 daerah berdasarkan penyebaran tumbuhan dan hewan sesuai dengan kedalamannya. Yang pertama itu ada daerah litoral, kedua daerah limnetik, yang ketiga daerah profundal, dan yang terakhir ada daerah bentik. Daerah litoral. Daerah litoral ini merupakan daerah dangkal dan dapat ditembus oleh cahaya matahari. Untuk tumbuhan yang ada di daerah ini, ciri-cirinya adalah tumbuhan air berakar. Contohnya enceng gondok. Yang kedua, daerah limnetik, di mana daerah ini daerah air bebas yang jauh dari tepi. Daerah ini masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada daerah ini biasanya dihuni oleh fitoplankton dan zooplankton. Yang ketiga ada daerah profundal atau daerah dalam dan daerah afotik, di mana daerah ini tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Biasanya daerah ini dihuni oleh kelompok cacing dan mikroba.
Yang terakhir ada daerah bentik atau daerah dasar danau. Biasanya pada daerah ini terdapat bentos dan sisa organisme yang telah mati. Nah, untuk tumbuhan yang ada di Danau Maninjau, salah satunya adalah eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Eceng gondok ini pada tahun 1982 terjadi peningkatan dalam pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh penyuburan perairan dari unsur fosfor. Apa aja manfaat eceng gondok bagi ekosistem? Yang pertama, sebagai produksi oksigen ke lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menyediakan naungan bagi biota ikan lokal. Ketiga, merubah nutrien anorganik menjadi bahan organik. Selanjutnya ada komunitas danau yang ada di Danau Maninjau. Yang pertama itu ada komunitas Macrozoobenthos. Komunitas bentos danau ini biasanya terdiri atas kelompok hewan gastropoda, oligochaeta, ini. Jumlah kepadatan gastropoda relatif tinggi di Danau Maninjau. Hal ini disebabkan karena kondisi substrat danau yang berlumpur dan mengandung banyak bahan organik. Kelompok oligochaeta merupakan salah satu bioindikator pada daerah yang tercemar polutan. Pada Danau Maninjau ini, oligochaeta relatif tinggi disebabkan oleh adanya masukan bahan organik secara langsung dari Sungai Asam. Dan selanjutnya adalah komunitas fitoplankton, di mana komunitas fitoplankton adalah komunitas yang hidup melayang dalam air dan perpindahannya di perairan danau dipengaruhi oleh pergerakan air. Adalah tahun 1982 dan Webb dan Linde 1980. Saklan tahun 1982 menyatakan bahwa tanpa adanya alga, baik fitoplankton dan perifoton sebagai produsen primer, mustahil adanya kehidupan hewan dalam suatu ekosistem perairan. Karena fitoplankton ini sebagai penghasil utama oksigen di perairan. Fitoplankton di Danau Maninjau merupakan sumber makanan bagi anakan ikan dan pemakan plankton, seperti ikan bada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sosmeta pada tahun 2001, ada beberapa jenis fitoplankton yang terdapat di Danau Maninjau. Yang pertama ada Bacillariophyce, terdapat 17 jenis, Chlorophyce dengan 5 jenis, Euclinophyce 3 jenis, Chrysophyce 1 jenis, Cyanophyce 17 jenis, Dinophyce 5 jenis. Kondisi air seperti pH dan kandungan hara juga mendukung perkembangan dari fitoplankton. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat materi presentasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai Danau Maninjau. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.